Salam sejahtera jemaat GKA Church yang dikasihi Tuhan. Pada tahun ini kita akan melakukan ibadah yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada saat ini kita akan melakukan bincang-bincang langsung dengan narasumber kita, Abuna Yusuf Roni Dede, Bishop Emeritus dari GKA. Baik, Abuna, topik yang kita akan bawakan pada kesempatan sore hari ini adalah damai sejahtera di bumi dan sukacita di surga. Nah, yang menarik, ada beberapa catatan yang sangat menarik dari khotbah Abuna pada tanggal 27 Desember, yaitu dikatakan bahwa Natal adalah bukti Tuhan peduli atas tragedi, kesulitan, dan tantangan yang dihadapi manusia. Nah, dalam kondisi pandemi dan akibatnya pada saat ini, di mana banyak orang yang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan orang yang dikasihi mereka, orang yang kesulitan dalam hal-hal keuangan. Dan ini banyak menimbulkan tentang iman percaya kita, tentang pemeliharaan Tuhan. Jadi apa peran iman? Kemudian di manakah Tuhan? Bagaimana Abuna menanggapi hal-hal tersebut? Ya, kalau kita melihat Natal bahwa Tuhan melawat umat manusia, bahkan firman itu menjadi manusia. Mungkin timbul dalam pikiran kita, mengapa ketika Tuhan ingin menyatakan rencananya, kehendaknya, itu justru melalui kehidupan manusia. Bahkan melalui tragedi kehidupan manusia, romantika manusia, pergumulan dan kesulitan manusia. Mungkin kita berpikir, apa tidak ada cara lain Tuhan ingin menyatakan kehendak dan rencananya lewat cara-cara yang lebih spektakuler. Seperti dalam mitos, umpamanya Tuhan ingin menyatakan, ya turunkan saja kelahiran anak itu muncul dari bunga teratai atau bunga matahari, atau bisa saja dari batu yang terbelah, atau dilemparkan ke kawah lalu muncul anak itu, atau di bawah kuda yang terbang. Tapi tidak demikian. Tapi justru firman itu ingin dinyatakan melalui kehidupan manusia. Tadi saya katakan melalui kesulitan, bahkan tragedi, sebuah rumah tangga yang mempunyai rencana yang begitu baik, Yusuf dan Maria. Tiba-tiba Tuhan menyatakan kehendaknya membuat satu kesulitan, pergumulan bagi Yusuf dan Maria. Di sini untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan kehidupan manusia. Manusia diajak oleh Tuhan sebagai satu partner di dalam kehidupannya untuk menyatakan kehendaknya dan rencananya. Tuhan sangat peduli juga, di situ ingin mengandung arti bahwa Tuhan peduli dengan pergumulan manusia, tragedi dari kehidupan manusia, kesulitan dan pergumulan kehidupan manusia. Lewat itulah Tuhan ingin menyatakan kehendaknya. Jadi menarik ya, bukan lahir dari sesuatu kejadian yang sangat fantastis, Iya. tetapi justru lahir dari sebuah tragedi dalam kehidupan manusia, gitu begitu ya, Buna. Iya. Nah, kemudian yang menarik juga tentang pembahasan di mana Yusuf mengambil suatu keputusan yang berani mengikuti arahan Tuhan lewat mimpi. Nah, dalam pengalaman Abuna, apa sih contoh-contoh keberanian yang pernah Abuna ambil ketika ada tragedi, kemudian akhirnya pada ujung di sana ada jawaban Tuhan? Ya, kita melihat dulu ketika Tuhan ingin menyatakan kehendaknya dalam keluarga kecil, yaitu Yusuf dan Maria, kita bisa melihat betapa pergumulannya mereka itu. Dan berapa lama mereka bergumul dengan tidak ada jawaban. Tiba-tiba Maria hamil, dan tentu menjadi satu pergumulan bagi Yusuf yang sangat mencintai, mengasihi Maria, dan harus juga bertentangan dengan hukum-hukum formal, hukum Taurat, syariat agama Yahudi pada waktu itu.
Dan ini merupakan pergumulan yang cukup panjang. Nah, tetapi kita melihat bahwa, kita lihat dulu Maria. Ketika Maria dihampiri oleh malaikat menyatakan dia hamil, dia bertanya, bagaimana mungkin? Pertanyaan bagaimana mungkin itu mendapat jawaban bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita sekarang dengar di dalam tengah jemaat, seringkali kita menyimpulkan segala sesuatu dengan satu perkataan, bahkan hampir dikatakan menghibur kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ingin kasih contoh, kita duduk di sini. Bagaimana kita bisa melihat jalan raya? Berarti mustahil kita melihat jalan raya. Itu kemustahilan. Jadi kemustahilan itu jangan digeneralisir. Ada sebuah, bagaimana kita bisa melihat ketidakmustahilan? Kita harus melangkah keluar, naik ke atas gedung ini, dan kita bisa melihat jalan raya. Akhirnya tidak mustahil. Sama, seandainya saya tidak bisa berjalan, bagaimana saya bisa naik ke atas? Itu mustahil. Nah, tapi ketika saya ditolong oleh teman-teman yang lain, diangkat ke atas, tidak mustahil. Nah, dari situ kita bisa melihat ada sebuah langkah dari manusia itu sendiri. Maria ketika mendapatkan itu, dia melangkah. Melangkahnya itu, dia mendengar sepupunya hamil. Dia tahu Elizabeth itu mandul suami istri. Sudah umurnya uzur, tidak mungkin melahirkan. Itu tiada mustahil kan? Ya. Tapi dia melangkah. Dan melangkah itu bertemu, melihat, menyaksikan, ingin membuktikan dia. Bukan berarti ketika perkataan malaikat langsung dia meyakini. Tentu ada satu pergumulan. Nah, pergumulan-pergumulan inilah yang di situ letaknya bahwa Tuhan ingin kita ambil keberanian. Nah, ketika dia menghampiri Elizabeth, bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Tentu dia tahu dari pernyataan Elizabeth. Timbullah di situ keyakinannya muncul. Ada satu keberanian untuk menanggung semua risiko apa yang bakal terjadi dengan Maria. Begitu juga Yusuf. Dia punya pergumulan. Lalu dia ingin mencari solusi yang terbaik menurut pikiran dia. Menceraikan Maria diam. Tentu lebih mudah mereka untuk menceraikan itu. Karena kita harus bayangkan Maria hamil tidak terlalu ketahuan. Karena pakaian perempuan pada waktu itu menutupi untuk tidak kelihatan hamil. Nah, tetapi Yusuf ketika bergumul seperti itu, dia dihampiri oleh malaikat. Dan malaikat berkata, jangan takut. Rupanya ketakutan yang ada dalam diri kita inilah yang menghambat kita untuk menerima kehendak Tuhan itu dalam diri kita. Nah, hambatan itu Tuhan berikan dulu, hilangkan dulu. Dengan berkata jangan takut. Nah, Tuhan kan tidak menghapus ketakutan itu. Tetapi Tuhan minta Yusuf melangkah dari ketakutan itu. Yaitu ambil tindakan berani. Karena lawan takut adalah berani. Kan tidak mendadak Tuhan angkat ketakutan lalu diberikan keberanian. Bukan itu. Spirit itu adalah dari kita. Karena kita diciptakan manusia dalam kehendak bebas. Nah, dari situlah keberanian itu muncul. Dan banyak hal mungkin di dalam pribadi kita, selagi kita tidak berani melangkah, meyakini janji-janji Tuhan, bagaimana Tuhan bisa menyatakan, mewujudkan itu dalam kehidupan kita?
Ya, Abuna, sebelum masuk ke pertanyaan terakhir di sesi ini, kira-kira ada pengalaman Abuna nggak? Bagaimana Abuna mengambil keputusan berani seperti Yusuf di tengah-tengah satu tragedi, kemudian baru melihat jalan Tuhan di depan? Ya, kalau saya katakan tindakan yang berani itu di dalam ketika menghadapi tantangan, saya melihat bahwa kita diperhadapkan dengan tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan lagi. Ketika kita diperhadapkan tidak ada pilihan, mau tidak mau kita harus punya pilihan. Yaitu keberanian. Ya, saya ikut Yesus. Ya, saya tidak mundur dari situ. Kalau saya mundur dari situ, berarti apa yang saya yakini ini tidak benar. Nah, saya merasa yang saya yakini ini adalah benar, pilihan saya ini benar. Jadi risiko penjara bagi saya itu sebuah risiko. Tapi ada sebuah tindakan dari pilihan itu. Nah, pilihan itu ketika kita diperhadapkan dari situ. Dengan saya katakan seperti diperhadapkan tidak ada pilihan, tapi ternyata kita memilih. Nah, keberanian itu adalah tindakan kita. Oke. Baik. Jadi yang menarik di statement Abuna pada saat khotbah tanggal 27 Desember juga dikatakan kalau Yusuf bermimpi kemudian jadi berani. Kalau Yusuf Roni mungkin berbeda dengan hanya kalau sekedar mimpi mungkin tidak kemudian ada ambil keputusan berani seperti itu. Kira-kira apa ada hal-hal yang lain yang mendorong mungkin jemaat perlu tahu juga supaya selain tadi dikatakan tidak ada pilihan, apakah jemaat sekarang ini juga harus katakanlah peka terhadap mimpi atau ada cara-cara Tuhan yang lainkah selain daripada mimpi yang membuat kita berani seperti itu, Bunda? Baik, Yusuf itu kan dikatakan situ orang yang saleh, tulus hati. Saleh di situ artinya dia sangat mengenal pemahaman agamanya. Dan dia tahu nubuat tentang kelahiran Mesias itu sungguh menjadi satu pelajaran, menjadi satu pengharapan. Dan itu melekat betul. Ketika malaikat berkata bahwa dia akan dilahirkan Roh Kudus di malam hari kepada Yusuf, tentu saja dia tahu dengan firman Tuhan yang sudah ada menjadi dasar pikiran hatinya. Jadi bukan dia percaya mimpinya, dia percaya perkataan malaikat, perantaraan mimpi. Di situ letaknya, bukan dia percaya pada mimpi-mimpi. Makanya kalau hanya sekedar mimpi, saya katakan, ya Yusuf Roni sulit untuk menerima seperti itu. Tapi kalau firman Tuhan itu sudah menjadi nubuatan dan hampir 35% lebih isi perjanjian lama itu adalah nubuat tentang kedatangan Mesias. Dari situ, itu yang menjadi dasar firman Tuhannya yang menjadi dasar yang menguasai Yusuf. Jadi ketika malaikat ini menyampaikan seperti apa yang dalam firman itu. Karena itu Yusuf melakukan seperti apa yang dikatakannya. Karena itu rentetannya. Jadi jangan kita terjebak dengan kisah peristiwa mimpinya, bukan mimpinya yang istimewa. Ya. Itu. Oke. Ya, kemudian apakah ada hubungan antara penggenapan janji Tuhan dengan panggilan kita sebagai orang percaya? Iya, sebetulnya setiap manusia itu dia tahu kenapa dia ada. Ya, ada yang sudah mengenal, ada yang belum mengenal, tapi itu tersimpan dalam diri manusia. Nah, ketika manusia itu ingin tahu apa sebabnya sih saya ada, ya artinya bahasa yang lumrah tujuan hidup, ya tujuan hidup. Sebetulnya semua orang sudah tahu atau tidak mengenal, ya. Dalam arti tapi sudah ada, maksudnya sudah ada. Nah karena itu Tuhan izinkan
pergumulan di dalam hidupnya. Ketika terjadi pergumulan dalam hidupnya, dia mulai mencoba pengenalan akan Tuhan, penciptanya. Ketika dia mencoba pengenalan akan Tuhan, maka dia berbalik. Dia menjadi kenal akan dirinya. Dari situ muncul. Jadi itulah bedanya bahwa manusia itu di dalam pergumulan itu masuk dalam kerangka rencana Tuhan. Dan indahnya hidup manusia dengan pergumulan itu. Malaikat tidak indah, kata malaikat. Dia tidak mengalami pergumulan. Dia tidak tahu baik dan buruk. Dia tidak tahu enak dan tidak enak. Dia tidak tahu panas dan dingin. Manusia itu istimewanya di situ. Iya, iya. Nah, kemudian apakah ada bedanya antara yang tadi katakan tujuan hidup atau panggilan itu dengan pekerjaan kita sehari-hari? Ya, sebetulnya bisa saja ada, tetapi bisa saja kemudian kita baru tahu. Dan tentu talenta yang Tuhan berikan tidak serta-merta kita tahu. Makanya dikatakan dalam psikologi itu perlu adanya jendela tetangga untuk melihat. Jadi mungkin teman, mungkin sesuatu kemudian menyatakan, oh talenta kamu itu ini. Itulah kerjasama dalam kehidupan manusia. Sehingga dia tahu bahwa Tuhan sesungguhnya akan memakai dia di sini. Tuhan akan menempatkan dia di sini. Entah itu lewat pekerjaannya atau lewat kehidupannya. Bahkan mungkin lewat hobinya sendiri. Tuhan ingin menyatakan itu. Jadi kira-kira hubungannya dengan doktrin predestinasi ini apa, Abuna? Ya, kalau predestinasi itu saya lebih menyukai hal-hal yang dinamis. Ya, bukan predestinasi dalam arti determinis. Ya, untuk apa? Ya. Ketetapan karena kita diberikan kehendak bebas tadi. Ya. Tetapi predestinasi bahwa Tuhan ingin menyelamatkan manusia dari sejak semula. Ya. Dan Mesias itu bakal datang. Dan dari situ secara dinamis barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan tentu saja artinya pilihan Tuhan itu kebebasan manusia tidak melewati kedaulatan Tuhan. Gitu. Jadi kebebasan manusia tidak bisa melampaui kedaulatan Tuhan. Dan itulah sebuah rahasia, sebuah misteri di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa mengetahui ujungnya di sana. Nah, kecuali kita menjalani. Nah, karena itu kita perlu firman dan perlu Roh Kudus untuk menjelaskan firman itu menjadi hidup, menjadi dinamis di dalam kehidupan kita. Bahkan menjadi sebuah penghidupan firman itu. Sebab firman Tuhan kalau tanpa Roh Kudus, dia akan menjadi huruf-huruf yang mati. Ya, bahkan menjadi sebuah ideologi atau doktrin atau hukum. Tetapi lewat Roh Kudus, dia menjadi dinamis. Karena menyertai dalam pergumulan kita, dalam pergolakan kita, dalam kekacauan pikiran kita. Nah, itu Roh Kudus memberikan dinamika yang penuh kepada firman Tuhan. Itu sebabnya firman dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Iya. Yang menarik sekali ya Buna, karena anak-anak muda sekarang mungkin ada tendensi ya, kecenderungan dia untuk serba semuanya atas pekerjaannya sendiri, atas usahanya sendiri. Kira-kira sebagai nasihat buat anak-anak muda ke depan yang mereka semangat untuk mengejar karir, apa yang bisa Buna sampaikan? Ya, kalau saya lihat bahwa memang setiap generasi berbeda. Dan setiap generasi menghadapi tantangan juga yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyalahkan
Generasi muda yang disebut milenial, cengeng, ini dan itu. Bagi saya itu tidak bisa disalahkan karena tantangannya berbeda. Bahkan pola hidupnya juga berbeda. Sarana-sarananya juga berbeda. Saya percaya ketika dia menjalani itu semua, di ujungnya sana pasti dia menemukan jawaban. Dia menemukan jawaban dengan tentu saja cara yang berbeda. Ya, cara yang berbeda. Tidak mustahil di dalam pergumulan teknologinya, ya, dalam pergumulan karirnya, dalam pergumulan pekerjaannya. Dia menemukan jawaban-jawaban Tuhan itu. Jadi kita tidak bisa membandingkan. Nah, sama saja. Generasi saya, generasi tahun 66 di dalam historis Indonesia. Kami suka mengejek generasi 45, ya gitu. Apalagi generasi yang 28, generasi idealis, tampak herois, tidak dinamis, tidak pragmatis, gitu. Nah, generasi 66 sangat pragmatis sekali, ya. Kenapa kita harus herois di tengah-tengah kebutuhan kita yang lain? Nah, itu terbiasa. Nah, sekarang kita masuk lagi generasi yang baru datang lagi. Kita tidak bisa mengejek mereka. Tentu mereka alamnya berbeda, keadaannya berbeda. Jadi mereka punya cara sendiri untuk menemukan apa yang menjadi tujuan hidup mereka, ya. Saya yakin akan ada pergeseran nilai, cara, budaya dari beribadah, ya, bahkan liturgi gereja, bahkan mungkin penyampaian firman Tuhan, itu mungkin polanya bakal berbeda. Baik. Kemudian apakah ketika kita melakukan panggilan Tuhan, itu yang disebutkan sebagai damai sejahtera di bumi dan sukacita di sorga? Ya, damai sejahtera di bumi itu begini, artinya sebuah perubahan keadaan. Karena dunia ini bukan tempat damai sejahtera. Ya, dari sejak sejarah dunia dari awal penciptaan sampai kemudian seperti ini, itu damai sejahtera itu menjadi sebuah impian, harapan. Nah, damai sejahtera itu bisa datang ke tengah bumi ini kalau kabar sukacita sorga itu disampaikan ke bumi. Makanya damai sejahtera di bumi tidak terlepas dengan sukacita di sorgawi. Ya, itu hubungannya itu. Ya, yang menarik begini, karena saya melihat bahwa dalam Lukas 15 ayat 7 atau 10, di mana menghubungkan sukacita di sorga dengan pertobatan orang di tengah-tengah dunia ini. Ya. Jadi makanya apakah ini hubungan timbal balik, artinya sukacita, berita sukacita datang dari sorga kepada kita untuk memberi damai sejahtera, kemudian pertobatan akan membawa sukacita di sorga. Jadi ini hubungannya nanti dengan amanat agung. Ya. Ya. Pertobatan salah satu termasuk tindakan keberanian manusia. Dari situ rentetannya tadi. Iya. Jadi balik lagi bahwa manusia itu harus berani. Ketika dia menghadapi masalah, dia tahu dia berdosa, dia tahu dia salah. Kan dia harus punya keberanian untuk ambil keputusan. Nah, keberanian itu yang disebut metanoia. Untuk kembali kan jalan berbalik lagi. Jadi mungkin kata-katanya tidak selalu kata bertobat ya, tetapi makna intisari daripada pertobatan itu sendiri. Sebab orang bertobat tidak harus selalu berikrar saya bertobat gitu. Tidak perlu seperti itu, tapi ada tindakan. Sama seperti kalau saya pikir orang bertanya kehidupan Salomo. Di mana catatan Salomo itu bertobat? Dari kehidupannya banyak orang bertanya. Tapi saya nyatakan Salomo bertobat. Dari mana? Lihat saja tulisannya pengkhotbah. Semua sia. Itu pernyataan pertobatan yang dari hati Salomo yang lahir karena pergumulannya dalam hidup dan dengan Tuhan.
Jadi kitab pengkhotbah adalah kitab pertobatan Salomo. Jadi dari situ kita jangan melihat secara harfiah literal orang ini bertobat. Bahkan itu menurut saya simbol-simbol seperti itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Iya, dalam konteks pertobatan ini mau saya hubungkan dengan konteks amanat agung. Karena dalam berita sukacita sorgawi juga dikatakan Zebulon dan Naftali itu menjadi gerbang bagi bangsa-bangsa lain. Ini kan juga sebenarnya satu pesan amanat agung tentang kabar baik ini disampaikan kepada orang-orang di luar Israel pada saat itu. Nah, kemudian saat-saat ini amanat agung itu semakin rasanya di tengah-tengah gereja semakin adem ayem gitu loh. Banyak orang gereja, Abuna sampaikan, lebih banyak fokus tentang ke dalam tapi tidak keluar. Ini bagaimana pendapat Abuna? Ya, kita sebetulnya gereja atau diri orang Kristen itu dihinggapin egoisme. Jadi individualisme. Budaya ini menguasai gereja. Ya, tanpa kita sadari. Sehingga kita hanya peduli dengan gereja kita, jemaat kita, denominasi kita. Kita tidak peduli lagi dengan orang di sekitar kita. Kita hanya peduli di situ. Jadi contoh gampang. Kapan gereja mengumpulkan dana buat jemaat yang atau orang yang rumahnya sangat tidak layak? Kapan? Lebih bersemangat mengumpulkan untuk pembangunan gereja. Itu mula-mula ini membuktikan bahwa kita sudah tidak lagi melaksanakan amanat agung. Amanat agung itu keluar, pergilah. Bukan datanglah. Ya, tapi pergilah gitu. Beritakanlah. Gitu. Bukan dengar, hai dengarkanlah kami, bukan. Tapi kita memperdengarkan kepada mereka, menghampiri mereka. Artinya kita itu kalau menabur benih dalam sikap petani, dia mengambil sesuatu di dalam, melempar keluar. Itu kan menabur benih. Kalau dari luar diambil ke ini, itu bukan menabur namanya. Itu bahkan kata ekstrim saya itu merampok, itu merampas gitu. Jadi kita memang sudah tidak peduli dalam hal seperti itu. Nah, karena itu kita diingatkan dari Natal ini, kita harus punya ambil tanggung jawab. Tentu pola pemberitaan Injil tidak sama lagi dengan seperti dulu. Kita punya zaman yang berbeda. Berita Injil yang saya rasakan pelayanan saya di desa-desa, mereka tidak membutuhkan teologi. Mereka tidak membutuhkan siapa Tuhan itu. Ya, mereka tidak membutuhkan kata-kata tentang ilmu tentang Tuhan yang hebat-hebat, tentang sorga. Mereka hanya membutuhkan bagaimana kami bisa keluar dari kesulitan ekonomi, pergumulan keluarga saat ini. Nah, kita tidak bisa langsung terimalah Yesus, bertobatlah. Saya kira mereka juga tidak bisa mendengar tentang itu. Tapi kita setidak-tidaknya mau mendengar keluhannya, turut memikirkannya, bahkan turut berdoa, tapi sekaligus memikirkan jalan keluarnya, ya. Dan mereka merasa ini sahabat, ini sahabat, ya. Jadi dari situ, sehingga orang berkata, dia baik sekali ya, mau peduli dengan kita. Oh, orang lain lagi berkata, dia pendeta, oh pantas. Berarti sudah ada kabar bahwa pendeta itu baik. Nah, kalau kita tidak keluar bagaimana? Dia bisa tahu bahwa pendeta itu punya kebaikan. Ya, kira-kira nasihat Abuna untuk kita sebagai gereja Kemah Abraham tentang menjalankan amanat agung ini tadi sudah disampaikan, tapi ada nggak yang lebih spesifik buat kita semua di sini
dalam melayani baik itu konteksnya internal maupun eksternal ya. Karena pada hambatan pada saat ini banyak gereja-gereja juga mengalami kesulitan, orang-orang yang dalam melayani saja susah dicari sekarang. Ya apalagi nanti mau katakanlah berpikir tentang hal-hal di luar seperti itu. Ya, kita harus menggerakkan bahwa misi itu napas gereja. Sekali lagi, misi itu napas gereja. Jadi amanat agung adalah pesannya. Kalau gereja tidak punya misi, sebetulnya gereja itu tidak punya napas. Ya, tidak punya napas lagi untuk hidup atau melanjutkan masa depannya. Contoh yang praktis saja yang kita harus lihat. Berapa banyak sih anggaran buat pekabaran Injil? Ya, sangat minim sekali. Bahkan jemaat pun bebannya terhadap itu ya sekedar. Karena sepertinya ya tadi menabur, membuang sesuatu yang kadang-kadang kita tidak bisa lihat buktinya. Tetapi sesungguhnya mungkin tidak kita, ya. Kemudian hari kita menabur. Saya kasih contoh gini, ada anak, ya, namanya tidak saya sebut di satu daerah. Dia ini kakeknya Kristen. Tapi bapaknya dan dia sudah tidak Kristen. Nah, ketika jumpa dengan saya, anak ini bercakap-cakap dan dia responnya berbeda. Dia seperti diingatkan dengan kakeknya. Padahal kakeknya sudah tidak ada lagi. Rupanya kakeknya menyampaikan firman-firman Tuhan. Ya, dan dia merasa ada sejahtera, ya, ada sejahtera. Sejahteranya itu mengalahkan ketakutan yang ada di pikirannya nanti kalau saya menjadi Kristen bagaimana atau apa. Mengalahkan semua. Dia merasa ada suatu ketenangan. Jadi ada kata, kasihilah musuhmu. Rupanya memorinya diingatkan kembali. Firman-firman Tuhan ini. Dia tidak tahu kata-katanya bahkan terpotong. Ada senandung-senandung lagu yang muncul dalam pikirannya yang dinyanyikan oleh kakek neneknya. Dia ambil keputusan. Dia berani dia sampaikan bapaknya. Bapaknya bilang, saya jadi berani ikut anak saya. Saya hanya satu, tidak punya keberanian dari dulu karena pernikahan itu. Nah akhirnya dia punya keberanian. Nah ketika dia punya keberanian, dia heran. Mengapa istrinya yang mendesak dulu menukar imannya dia dengan mudah turut dengan dia. Karena kamu dulu tidak ada keberanian mengajak saya, kata istrinya. Jadi dari situ letaknya. Nah kan firman Tuhan ini ditaburkan oleh kakeknya, bukan oleh saya. Tetapi dalam tuayan berhadapan dengan saya. Kakeknya sudah tidak melihat lagi. Saya percaya apa yang dikatakan firman itu tidak pernah sia-sia. Jadi seperti Paulus menanam, Apolos menyiram, ya. Tuhan yang kemudian memberkati. Ya. Luar biasa Jemaat GKA Church, bahwa pada kesempatan bincang-bincang ini kita sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Abuna kepada kita semua. Dan setelah bincang-bincang ini kita akan teruskan dalam bincang-bincang dalam bentuk Zoom. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bertanya langsung kepada Abuna, apa saja pertanyaan saudara sehubungan dengan percakapan kita pada kesempatan sore hari ini. Baik, bincang-bincang kita selesai, Tuhan memberkati. Ya.